Okay friends, back again with me in this video. I will convey brief material about capital budgeting. Anggaran modal sangat penting bagi perusahaan, antara lain karena dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu yang panjang. Pengeluaran dana biasanya meliputi jumlah yang besar dan sulit menjual kembali aktiva tetap yang telah dipakai. Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut. Saya Ogus Al-Fajri dari Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Investasi adalah langkah penting bagi pengembangan bisnis. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tujuan, sumber, proses penganggaran modal, dan tantangan dalam mencari investor. Oke, langsung saja kita masuk ke tujuan penganggaran modal. Tujuan utama penganggaran modal adalah untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang menghasilkan arus kas yang melebihi biaya proyek bagi suatu perusahaan. Dan berikut ada beberapa tujuan penganggaran modal, antara lain yaitu yang pertama, pertumbuhan bisnis. Modal dapat digunakan untuk perluasan usaha, pengembangan produk, atau ekspansi ke pasar baru. Kemudian yang kedua yaitu inovasi. Penganggaran modal dapat memungkinkan pengembangan produk atau teknologi baru yang dapat menghasilkan inovasi di pasar. Berikutnya yang ketiga yaitu mengatasi krisis keuangan. Modal tambahan dapat membantu perusahaan untuk mengatasi masalah keuangan seperti utang atau likuiditas yang rendah. Oke, selanjutnya kita bahas sumber-sumber penganggaran modal. Yang pertama yaitu modal sendiri. Pengusaha menggunakan modal mereka sendiri untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Yang kedua ada pinjaman bank. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan dapat memberikan modal tambahan dengan bunga yang tetap. Kemudian yang ketiga yaitu investor. Kerjasama dengan investor dapat memberikan modal dan kemampuan yang lebih besar dalam mengembangkan bisnis. Oke, baiklah, materi selanjutnya proses penganggaran modal. Yang pertama, menyusun rencana bisnis. Persiapkan rencana bisnis yang jelas dan komprehensif untuk menarik minat calon investor. Langkah pertama dalam penganggaran modal, mengambil investasi dalam bisnis dapat dimotivasi oleh sejumlah alasan. Mungkin ada penambahan atau perluasan lini produk, peningkatan produksi, atau penurunan biaya produksi juga bisa disarankan. Berikutnya yaitu mencari investor. Cari calon investor yang cocok dengan profil bisnis Anda melalui jaringan, acara, atau platform investasi. Kemudian yang ketiga, presentasi dan negosiasi. Siapkan presentasi menarik dan ikuti proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Penganggaran yang dinegosiasi adalah proses penganggaran yang menggabungkan penganggaran top down dan penganggaran bottom up. Proses penganggaran yang dinegosiasikan tidak memaksa proses penyusunan anggaran pada suatu tingkat saja, namun lebih memungkinkan pembagian tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Oke, materi berikutnya kriteria pemilihan investor. Yang pertama, keuangan. Pastikan investor memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk berinvestasi dalam bisnis Anda. Ini tentu sangat penting. Kalau tidak ada uang, bagaimana untuk investasi? Kemudian pengalaman. Pilihlah investor yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam industri yang relevan. Oke, ada yang ketiga, nilai dan tujuan. Pemahami nilai-nilai dan tujuan investor untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan.
Yang keempat yaitu ada jaringan. Pilih investor yang memiliki jaringan luas untuk membantu memperluas bisnis Anda. Ya, dengan jaringan yang luas, bisnis dapat berkembang dengan baik dan dapat dikenal lebih luas lagi oleh publik. Oke, selanjutnya kita bahas negosiasi dan kesepakatan. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu negosiasi, apa pengertian negosiasi. Negosiasi adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Negosiasi dilakukan dalam kegiatan politik, kegiatan bisnis, dan kegiatan kehidupan lainnya. Setiap orang pasti pernah melakukan negosiasi, baik negosiasi secara formal maupun negosiasi secara non-formal. Negosiasi dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, sedangkan negosiasi dalam penganggaran modal adalah proses saling memberi dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Perlu pemahaman yang mendalam tentang nilai bisnis, resiko, dan ekspektasi dari investor. Oke, baiklah. Materi selanjutnya, tantangan dalam penganggaran modal. Suatu perusahaan dapat dikatakan sukses atau berhasil dalam pengelolaan keuangan apabila penganggaran modal secara efektif dapat dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam hal ini sering terjadi kegagalan atau tantangan dalam penganggaran modal. Mari kita bahas, yaitu yang pertama, ketatnya persaingan untuk mendapatkan modal. Yang kedua yaitu menemukan investor yang tepat. Ini sangat sulit. Yang ketiga, menghadapi penolakan atau keengganan. Yang keempat, mengatasi persyaratan dan regulasi investasi. Dan yang kelima, mengelola risiko dan harapan investor. Nah, baiklah teman-teman, ternyata cukup banyak sekali ya tantangannya dalam penganggaran modal ini, tapi semua pasti ada jalan keluarnya dan sangat bisa sekali penganggaran modal ini terjadi dengan baik dan sangat menguntungkan bagi perusahaan jika sesuai dengan negosiasi yang sudah ditentukan. Oke, sekarang kita masuk materi kita yang terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, perencanaan yang matang. Persiapkan rencana bisnis yang solid dan komprehensif untuk menarik minat investor. Yang kedua, memiliki niche yang jelas, berfokus pada segmen pasar dan keunggulan kompetitif yang dapat menjadi daya tarik bagi investor. Yang ketiga, kolaborasi yang baik. Buat aliansi strategis dan jaringan yang dapat meningkatkan nilai bisnis Anda. Oke, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dan saran, boleh kalian tanyakan atau sampaikan di kolom komentar. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.